Tos dulu. Oke. Terus dulu ya. Dari pendidikan yang sangat penting ini, Iya. banyak orang yang berpendidikan tapi akhlaknya kurang. Iya. Nah, seperti maling uang rakyat. Nah, itu kan orang yang pintar, Iya. orang yang pintar tapi kok masih aja mengambil hak orang lain. Orang pintar itu dia punya pengetahuan secara di jiwanya, kemudian direalisasikan di realitas dengan sesuai. Berarti menurut pandangan masyarakat, sukses itu dinilai dari penampilan. Indikator sebuah kesuksesan itu dilihat dari bagaimana dia punya baju dinas, Oh terus iya. sepatu pantofel. Itu menurut pikiranmu Enggak, dulu, sekarang masyarakat. apakah hidup itu cuman sekedar tidur, makan, istirahat, kerja dan lain sebagainya? Ini kalau bicara sama Bang Udin ini memang pertanyaan-pertanyaan itu besar-besar sekali ya. Biasa aja ya. Sambil ngerokok dulu ya. Iya monggo. Tidak secara gamblang yang aku jelaskan. Ya hidup ini ada kebaikan. Ya. Kalau bahasanya Buya Hamka kan, kalau hanya sekedar hidup, apa bedanya dengan binatang ya kan? Berarti esensinya dari manusia ini adalah bagaimana manusia itu memanusiakan manusia gitu loh. Iya. Gitu. Ya, ya nggak jauh-jauh lah manusia itu dari kebaikan lah gitu loh, Bang. Walaupun ya perjalanannya juga hitam dan putih gitu. Kalau kita tidak bekerja, apakah rezeki tetap datang kepada kita? Orang Iya. yang menanam padi padahal bukan kita yang menanam, tapi kita tetap mendapatkan nasi tersebut atau beras tersebut. Iya. Mengapa Iya. kita tetap harus bekerja untuk mendapatkan hasil itu? Iya. Ya itu kan lemahnya dari manusia ini kan kadang-kadang lucu juga sih. Kita ini kadang-kadang habis udah berdoa, salat terus ya kan, salat tahajud misalnya kan, apapun. Kok ini rezeki nggak ada kan? Ini yang kadang-kadang lucu juga. Soalnya antara doa dengan usaha ini nggak balance banget ya gitu loh. Iya. Ya menurutku ada sisi lucunya juga kita ini tanpa kesadaran. Biasanya kan adanya kita pikirkan tentang mau makan ya kita harus kerja gitu loh. Pingin banyak uang ya kerja. Iya. Cuman kadang-kadang malasnya kita ya aku termasuk juga sih. Malas bekerja gitu Malas ya. bekerja, capek gitu. Semua orang pengen kaya, Iya. tapi bagaimana caranya kita menempuh kekayaan tersebut? Iya, itu. Apakah kita dengan santai-santai dan kemudian rezekinya langsung aja iya gitu. langsung aja. Seleksi alam namanya kan. Iya. Jadi apapun yang kita perbuat dengan alam itu juga yang terjadi di diri kita kan. Kadang rezeki itu kan tidak hanya melulu materi ya kan. Iya. Kadang-kadang rezeki kesehatan ya kan. Kayak Abang Udin bilang tadi. Ada orang kaya ini, orang kaya banyak uang, segala macam, punya apartemen, punya mobil dan sebagainya. Tapi dia nggak bisa menikmati, bahkan untuk menyupiri untuk mobilnya aja itu nggak bisa, harus ada asisten gitu loh. Kadang-kadang manusia nggak semuanya ya. Aku termasuk diriku ya. Misalnya dulu waktu SMA bagaimana aku bisa masuk kuliah. Ya kalau aku udah S1 ini pasti nanti kaya, PNS, terus bisa bahagiain orang tua. Di titik sekarang aku udah selesai S1 ya. Sekarang ini udah lanjut S2. Kok ini enggak titik bersyukurnya di mana gitu loh. Aku di dua sisi sekarang itu ambigu banget gitu. Sumpah. Ngira itu kuliah bahagia ternyata enggak. Iya kan? Apa yang membuat manusia itu bahagia itu apa? Kalau hanya sekedar jabatan S1, S2, jadi bupati atau jadi lurah ya kan? Enggak menikmati gitu loh. Aku sampai pertanyaan dalam diriku bang, mungkin bang Udi bisa memberikan sebuah pencerahan gitu loh. Sebelum kita lanjutkan lagi kita tos dulu. Oke. Tos dulu ya. Ya itu. Sebenarnya tergantung dari pikiran kita.
pikiran kita nggak punya uang, dan juga pikiran kita ketika kita udah punya uang, apakah kita tetap sama keadaan seperti itu? Tetap sama kalau menurut saya. Kenapa? Karena pikiran itu ketika kita berpikir untuk saya pengen punya uang yang banyak. Ketika kita bersyukur, disitulah nikmat. Aku konotasi dari kata sukses itu, Bang. Iya, Ini kan tadi berawal dari tingkat kebersyukuran kita dengan balance-nya dengan kesuksesan kita. Kalau aku di kampung ya, Bang, iya. indikator sebuah kesuksesan itu dilihat dari bagaimana dia punya baju dinas, Oh terus iya, sepatu pantofel, terus dia ngajar di mana, di sekolah apa di kantor camat kayak kantor bupati, itu indikator sebuah sukses. Atau enggak ya ASN lah gitu itu loh. menurut pikiranmu Enggak, dulu. Sekarang masyarakat oh, masyarakat masyarakat, setempat iya, ya iya. gitu. Jadi kita terkontaminasi dengan itu. Iya, Jadi di alam bawah sadar kita bahwa sukses itu ya harus PNS, punya baju bagus. Kadang-kadang kita kan terjebak di situ. Saya iya. dulu di SMA punya imajinasi itu, dan sekarang saya nggak menemukan itu. Mungkin dampak dari tidak bersyukurnya mungkin dari situ juga ya kan. Iya. Berarti menurut pandangan masyarakat, sukses itu dinilai dari penampilan gitu ya, penampilan. Bukan isinya tapi penampilan. Aku nggak memberikan diksi ini terhadap masyarakat setempat yang di daerahku ya, tapi hanya beberapa orang. Ya sukses itu ya itu, kamu punya ya paling tidak punya pantofel, punya baju dinas, ASN atau Iya. kerja di mana itu nggak, saya nggak konotasikan ke masyarakat ya, maksudnya Iya. hanya sebagian oknum aja yang oh ya ini kalau sukses ini kayak gini gitu. Apakah orang YouTuber juga belum sukses karena mungkin nggak punya baju Ya dinas? bisa jadi mungkin kalau di era milenial mereka nggak melihat dari itu, tapi kalau di orang tua kita di umur-umur tahun-tahun kelahiran 70-an 80-an mereka ngelihatnya oh ya anakku bisa ngaji bisa khutbah itu sukses Iya. ya kan. Mm-mm. Tapi is okay lah, maksudnya itu ada nilai kebaikannya. Tapi di era sekarang kan kalau hanya sukses itu dinobatkan hanya sebagai materi, ya kan tidak hanya dengan lambang-lambang Hmm. simbol-simbol itu ya kan, Iya. ya kan? Nah, Hanya ASN, kan bisa aja menjadi petani ikan yang sukses, walaupun dia nggak pakai baju oblong kayak gini. bahkan anak SD, TK pun sekarang udah bisa mencari uang sendiri lewat mungkin posting dari TikTokers, terus Instagram atau selebgram Ya, dan juga YouTuber seperti ini. ya, Nah, itu juga kan bisa menghasilkan uang yang ya, banyak. ya. Itu Dan, nggak dan, main-main dan loh. itu terbuka. Dan Siapapun. juga terbukti. Iya, Sampai sekarang pun ada. iya, Nah, benar. itu juga kan sukses. Iya, iya. Nah, padahal anak SD yang belum selesai kuliah lah, Kuliah, ya tapi udah sukses, udah menghasilkan uang. udah menghasilkan uang. Udah semester berapa SD-nya? Baru semester 1 sih. Semester Iya, 1. satu. Yang S1 itu jurusan apa? Di aquaculture perikanan. Oh, Di perikanan. Kuningan. Berarti S2 sama? Di manajemen. Oh, bisnis. manajemen. Oh, Nah, berbeda dengan berbeda. S1-nya. Secara linear berbeda sih, cuman fokus konsentrasinya sama. Karena di perikanan ini kan juga nanti ujung-ujungnya usaha kan, bisnis. Nah, untuk mendalami dunia bisnis itu masuk ke manajemen bisnisnya. Oh, gitu. berarti nyambung ya, Nyambung. relevan Relevan. dengan S1-nya. S1-nya. S1, S2. Nah, ini juga kan bisa dikatakan sukses. Hmm. Orang yang mungkin masih belum tahu pendidikan itu seperti apa. Ya. Karena menganggap kalau saya sekolah buang uang. Ya. Kenapa? Karena ngapain saya cari uang untuk buang-buang terus. Nah, di situ yang kita harus ubah pikiran masyarakat. Ya mungkin ini lah Bang. Aku termasuk diriku ya. Waktu SMA bagaimana aku melihat kuliah itu untuk pingin kerja, pingin kaya. Tapi it's okay itu. Cuma setelah aku masuk di dunia pendidikan, strata 1 udah selesai, kemudian masuk ke strata 2. Ternyata pendidikan itu tidak memperkaya kita secara materi. Itu sebagai bonusnya is okay. Nanti di hasil akhir. Okay. Tetapi setelah aku masuk, saya purifikasi, kontemplasi itu, ternyata pendidikan itu ya memanusiakan manusia. Pikirannya dulu. Ya, membenarkan pikiran dulu. Memperkaya pengetahuan. Itu
Ya mungkin kalau banyak teman-teman yang bilang ngapain kuliah nanti miskin juga. Ya kalau mau kaya ya udah nggak usah kuliah. Iya, Maksudnya lulus SMA, ya udah kerja, banyak uang, udah selesai. Tapi aku masuk di dunia kuliah ini, dunia perguruan tinggi ini ya, aku pingin pinter, pingin berwawasan. Kalau hanya sekedar kaya ya selesai strata ya udah kerja dapat dapat uang. Apalagi yang kayak anak kecil tadi punya punya apa? punya bakat Punya untuk bakat untuk menjadi YouTuber komedi, atau apa. bisa bisa dapat uang kok. Aku ngira kuliah itu ada investasi bagi investasi jiwa. Pendidikan itu sangat penting. Iya. Tapi pertanyaan saya, dari pendidikan yang sangat penting ini, Iya. banyak orang yang berpendidikan tapi akhlaknya kurang. Iya. Nah, seperti maling uang rakyat. Nah, itu kan orang yang pintar, Iya. orang yang pintar tapi kok masih aja mengambil hak orang lain. Iya. Nah, seperti itu. Iya. Ya mungkin banyak orang pinter S1, S2, S3 ketika dia dititipkan sebuah amanah misalnya di desa, di misalnya tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten, misalnya bupati. Padahal dia dari strata pendidikan, Iya, dia pinter. Orang yang berwawasan, orang yang dinobatkan oleh masyarakat sebagai pemimpin, tapi pada akhirnya dia korupsi. Kalau menurut itu bukan orang pinter. Orang pinter itu dia punya pengetahuan secara di jiwanya, kemudian direalisasikan di realitas dengan sesuai. Misalnya kalau kita misalnya memegang agama amanah harus jujur, oh misalnya iya, uang nggak bisa dikorupsi. Menurutku orang yang korupsi itu orang nggak pinter. Kalau dia pinter bahwa ini uang masyarakat, ini haram, misalnya, ya kan? iya, iya, Ya. Tapi kalau misalnya kalau dia secara gamblang aja ngomong nggak bisa jangan korupsi, tapi kenyataannya dia korupsi itu belum iya, pinter. belum pintar benar. Kan orang pinter itu kan ada keselarasan antara perbuatan dan pengetahuan dan tindakan itu kan ada keselarasan. Kalau nggak selaras itu berarti masih belum tuntas secara Iya, pribadi. Ya kan? Gak ada jaminan kan? Bagaimana sekarang isunya seorang ustadz cabuli santri. iya, Padahal apakah dia nggak tahu agama? Orang tahu agama, kenapa bisa terjadi pencabulan? Ya kan? iya, Aku juga betul. jadi pertanyaan, kok bisa ustadz loh, Iya, tapi oknum ya, bukan ustadz semuanya. iya, Kok ustadz bisa cabuli santri? Ada apa yang terjadi ini? Apa masalahnya? Pertanyaan, apakah dia nggak tahu agama? Orang orang tahu agama kok. Aku masih bertanya dan itu ingin mendalami kenapa sih berbagai dialektika kehidupan. Mungkin secara pengetahuan kita paham itu haram dan halal, tapi secara dibenturkan di realitas ada kesenjangan ekonomi, sosial. iya, Makanya terjadi seperti itu. Berbuat buruk itu nggak baik. Misalnya apa? Di dunia dunia milenial sekarang bergadang, ya kan? Itu bergadang itu buruk. Tapi di realitasnya itu kita ngelaksanain bergadang sampai jam 3 malam, iya, ya kan? Contoh kecilnya ya kan, misalnya bersihnya itu buruk, tapi realitasnya kita iya, itu yang kadang-kadang faktor-faktor itu yang mempengaruhi itu. Bagaimana sih seorang kita ini bisa lebih baik ya? Maksudnya bagaimana kita misalnya yang abang bilang itu, oh Yusman itu nanti udah selesai S1, S2, kalau bisa kalau misalnya jadi PNS, jadi pejabat jangan korupsi. Itu menyimbangkan itu gimana bang? Maksudnya godaan itu kan tetap aja tetap ada. aja. Bagaimana bentur-benturan uang misalnya? Mungkin kalau 5.000 kita masih mikir-mikir lah. Ya. Iya, Tapi kalau 10 juta, 20 juta, itu iya, godaan yang besar juga bang. iya, Ya kan? mm-mm, Saya ambil contoh kecil bang. Sampai udah nikah nih. Alhamdulillah udah dapat rezeki anak kan 3 orang. Ya. Pasti Bang Udin dengan lika-liku kehidupan ini kan pasti ada godaan. itu, Aku ngerasa gini Bang. Mungkin udah beberapa tahun yang silam. ya, Aku ngerasa mungkin di teman-teman yang aku lihat ya mm-mm, teman-teman sekitarku
Masalah kata taubat itu, ya udahlah, aku kan manusia nggak suci. Ya udahlah gini aja. Jadi kata taubat itu ya nggak ada kesempatan untuk itu, untuk kita bertaubat gitu. Karena kita ngerasa ya aku nggak suci deh. Iya. Udah ngapain aja taubat, ya udahlah gitu aja gitu. Mungkin ini sebuah pencerahan juga dari Bang Udin kan. Dan itu yang nggak ada di masih sudah istilahnya udah jarang. Aku juga belajar di situ ya bagaimana menilai orang lebih tua dari kita. Iya. Kadang-kadang kita lebih banyak negatifnya tanpa mengetahui fakta yang jelas. Kita udah, oh ya ini orang langsung nuntut, menilai gitu iya loh. benar. Apa sih yang pengen Yusman sampaikan kepada siapa aja yang mendukung Yusman sehingga Yusman sudah sampai di titik sekarang? Makasih ya udah mensupport apapun pilihan anaknya. Itu yang aku suka sih. Orang tua itu apapun keputusan anaknya mereka support. Yang penting itu positif. Itu yang aku suka. Ya paling kalau misalnya sama orang tua itu paling nanti kalau kita udah sukses ya pastilah kewajiban anak ngumrohin, paling tidak kasih makan lah gitu. Itu aja sih. Aku nggak terlalu besar-besar. Ya, orang tua kan sebenarnya nggak mau minta apa-apa Iya. kepada anaknya. Yang penting anaknya sukses. Yang Sukses, penting iya. peduli kepada orang tuanya. Yang aku suka di orang tuaku adalah menghormati, menghargai keputusan anaknya. Itu yang aku rasakan sampai sekarang. Yang membuat aku grow, membuat aku semangat buat berpendidikan, orang tua sih. Salah satu membebaskan dan menghormati keputusan anaknya. Walaupun mereka dari orang sederhana ya, walaupun mereka nggak berpendidikan strata S1 enggak, tapi mereka bijaksana. Asia.